Bahas ulun ulang sekali lagi, bila pian sehat, perhatikan yang sakit dan berikan manfaat semampu kita kepada mereka. Bila pian sakit, maka ridho dan sabarlah terhadap ujian ini. Insya Allah ujian ini menyebabkan dosa kita hilang, dan insya Allah derajat kita akan dinaikkan di sisi Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imamul Baihaqi, suatu hari Nabi pernah mengunjungi salah seorang sahabat. Nabi pegang tangannya. Jadi tangannya Nabi pegang, di satu sisi Nabi pegang juga dahinya. Ternyata Nabi merasakan ini dahinya orang ini demam, panas tinggi. Lalu Nabi berkomentar, ujar Nabi, Allah berfirman. Berarti apa artinya? Hadis qudsi. Ujar Allah, ini demam, ini sakit adalah sesuatu yang aku timpakan kepada hambaku yang beriman sebagai penebus baginya dari azab kelak di hari kiamat. Artinya kalau kita ditanya, oh Cil, pian berdosa lah Cil, lebih banyak dia sudah. Berarti sadar aja pada banyak dosa tuh sadar. Mata ketujuh meremehkan orang, muntung ketujuh menyambati orang. Amun dipadahi takuni orang berdosa kadang kita jawab banyak, berarti kita sadar banyak dosa. Tetapi di saat yang lain orang tanya, pian rajin lah beristighfar? Jarang. Rajin lah bersolawat? Jarang. Padahal dosa banyak. Tapi beristighfar jarang. Maka Allah kirim penyakit. Yang penyakit itu gunanya untuk meleburkan dan menghancurkan dosa yang ada pada diri kita. Berarti hikmah ada penyakit itu dosa habis. Di sisi lain, dengan penyakit itu Allah ingin meninggikan derajat kita. Allah tahu kita ini kada tapi bangun sembahyang tahajud jarang. Sembahyang tahajud kada bangun, sembahyang witir kada bangun. Sudah Jerman lawan Italia hakun begadang. Apa itu Prancis? Lawan Italia begadang, bertaruhan lah pulang. Bila sudah sembahyang tahajud kada bangun, sembahyang witir kada bangun, sembahyang duha jarang, puasa Senin Kamis kada bisa. Tahu Allah orang ini kada mau beramal banyak, tapi Allah tetap memberi kesempatan supaya derajatnya naik. Lalu dikirim penyakit tadi, inya sabar, inya ridho, maka Allah lesatkan inya ke derajat yang tinggi karena kesabarannya tadi. Kada lawas inya garing, paling seminggu, tapi derajatnya naik tinggi di sisi Allah. Bahkan ulama katakan, berapa banyak orang yang Allah lesatkan dia ke derajat yang sangat tinggi karena masalah yang dia terima, bahkan lebih dahsyat tingginya dibanding orang yang kuat beribadat. Jadi terkadang ada orang yang derajatnya ditinggikan bukan dengan ibadah sunnah, tetapi dengan masalah yang inya terima. Inya sabar, inya ridho, maka naik derajatnya. Maka pandang bahwa sakit yang aku terima ini pertama untuk melebur dosaku, yang kedua meninggikan derajatku. Kalau itu sudut pandang yang kita gunakan, maka kemudian hati kita ridho dengan ketetapan Allah. Kada tapi pusang. Lalu timbul baik sangka dengan kehendak Allah tadi. Lalu Allah memberi pian ujian. Di setiap ujian yang Allah beri, pian mampu melihat bahwa mesti ada hikmah. Dan pian selalu berbaik sangka dengan Allah atas segala ujian yang pian terima. Itu berarti tumbuh sudah di hati pian cinta lawan Allah Ta'ala. Dan itu yang diinginkan dari pelajaran tasawuf. Itu menyampaikan seorang hamba kepada cinta kepada Tuhan. Lalu melahirkan ridho terhadap ketetapan, karena ini dilakukan oleh zat nang ku cintai, yang selalu mencintai aku. Lalu timbul kesadaran, zat yang mencintai aku kada mungkin hendak mencelakakan aku. Lalu tumbuh di hati kita tuh, berarti kadang melesatkan kita ke derajat yang tinggi juga. Paham itulah. Jadi kalau kita sakit, ini kembali ke pian. Sudut pandang mana yang hendak pian gunakan. Maksud ulun, hibur diri pian sendiri. Kalau pian melihat yang ini tadi, ya pian bakal pusang. Ambil sudut pandang yang lain yang membuat hati pian itu terhibur.
Memang harus seperti itu. Bila kada pian juga yang rugi, pian yang pusang. Dengan kegelisahan pian itu kadang banyak menolong juga. Jadi terimalah apa yang Allah berikan itu, kita ridho, tapi tetap kita berikhtiar untuk sembuh. Nah ini lanjutan dari yang kita bahas, ulun-ulang sekali lagi. Bila pian sehat, perhatikan yang sakit dan berikan manfaat semampu kita kepada mereka. Bila pian sakit, maka ridho dan sabarlah terhadap ujian ini. Insya Allah ujian ini menyebabkan dosa kita hilang, dan insya Allah derajat kita akan dinaikkan di sisi Allah. Jelas kira-kira lah. Nah jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, apabila pian sehat, perhatikan yang sakit dan bantu mereka. Apabila pian sakit, maka rasakan bahwa sakit yang pian terima itu insya Allah menjadi sebab dosa pian diampuni dan derajat pian ditinggikan. Dan bila memang pian sakit, berikhtiarlah untuk berobat, karena hakikatnya Nabilah yang memerintahkan kita untuk berobat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan siapapun yang sakit diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah.